Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat menghadiri desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Anggun Puspawati SPD dengan judul Budaya Positif. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Kelunggayan yang kita cintai. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafal basmalah. Mengikat acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kelunggayan kepada Bapak Dr. Andes Suprapto MPD. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada pagi hari ini yang dilakukan untuk melaksanakan desiminasi oleh teman kita Ibu Anggun dalam rangka untuk mengisi kegiatan guru penggerak, dia sudah mendapatkan istilahnya pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa kita tularkan kepada kita semua. Bukan berarti nantinya Bu Anggun ini mengajari ya, cuma sharing apa yang sudah mereka dapatkan dari sana yang baik kita pakai supaya kita bisa mengajarkan atau membina anak-anak kita. Di dalam pelaksanaannya, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, proses belajar mengajar kita, Bu Anggun ini dan kita semua bisa memetik apa yang baik, sehingga anak kita tidaklah menjadi objek terus, tetapi anak kita juga perlu menjadi subjek, di mana anak-anak mempunyai kemampuan walaupun di dalamnya ada kekurangan itulah yang akan kita tambah supaya mereka menjadi sesuatu yang bagus di masa depan. Jadi nantinya Bu Anggun akan memberikan apa yang mereka pernah lakukan di dalam pendidikannya untuk guru penggerak. Mudah-mudahan jangan sampai ada sesuatu yang baik, kita yang memerlukan, kita yang belum tahu. Mudah-mudahan, bukan berarti Bu Anggun lebih tahu ya, tetapi karena Bu Anggun ini sudah melaksanakan
lihat kemungkinan ada yang baik, kita ambil yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan bisa menerapkan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi yang lebih baik. Ada guru penggerak, kita semua juga ikut bergerak, termasuk saya pun. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang dari luar, karena saya juga merasakan saya masih banyak sekali kekurangan dengan pengalaman-pengalaman yang ada dari Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya dari luar, kita bisa menerapkan apa yang lebih baik. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Anggun. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ade Suprapto MPD. Semoga sambutan yang beliau berikan dapat memberikan kita motivasi untuk langkah ke depan. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Anggun Puspawati SPD. Kepada Ibu Anggun, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya? Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Bapak Suprapto karena telah bersedia hadir dan membuka acara diseminasi ini dengan judul budaya positif. Saya Anggun Puspawati, CGP Angkatan 7, akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya tidak akan mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi budaya positif atau berbagi pengalaman baik. Kemudian untuk yang pertama itu ini adalah kalau kita ingin melakukan budaya positif, yang pertama kali yang akan kita lakukan itu kita akan merubah. Dari mana dulu yang kita ubah? Dari diri sendiri. Kemudian ketika diri sendiri kita sudah berubah, sudah baik, kita memulai dari kalau di dalam sekolah itu lingkup kecil itu adalah kelas. Kalau di dalam kelas itu pasti ada namanya peraturan kelas. Ada ya Bapak Ibu ya. Misal kalau di lapangan itu boleh tidak mencontek. Nah itu merupakan adalah peraturan kelas. Ternyata kalau kita ujian itu tidak boleh mencontek. Nah tapi di dalam guru penggerak kita diajarkan ada namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah berupa peraturan. Tapi kalau ini keyakinan kelas ini kalimatnya itu adalah kalimat positif. Tapi kalau peraturan itu kalimatnya itu adalah mengharuskan, dilarang membuang sampah. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai kalimatnya itu lebih ke positif. Misal menjaga kebersihan kelas. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu dilakukan atau dibuat oleh guru biasanya. Nah, namun kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Nah, ini diutamakan guru, siswa yang membuat. Kira-kira siswa ini yang mereka inginkan di dalam kelas itu bagaimana sih? Gitu. Setelah didapat, barulah semuanya kita sepakati, siswa sepakat, guru sepakat, itulah yang akan kita terapkan di dalam kelas. Setelah keyakinan kelas kita buat, barulah itu tercipta namanya lingkungan positif. Ketika lingkungan positif sudah tercipta, maka budaya positif akan mengikuti. Maka budaya positif itu bagaimana kita menerapkan budaya positif? Kita mulai dari kelas, dari hal yang kecil. Kemudian apa itu disiplin? Kemudian apa itu nilai kebajikan? Menurut pakar pendidikan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu atau kita tidak gunakan sama sekali. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah
menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kita ada peraturan, maka siswa itu merasa tidak merdeka. Tapi ketika ada keyakinan kelas yang diciptakan oleh siswa, mereka sendiri yang menginginkan, maka itulah keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan melanggar peraturan tersebut. Maka nanti ada konsekuensi tertentu ketika mereka akan melanggar. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sebagai pendidik. Tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik itu motivasi mereka dari dalam diri karena mereka ikut membentuk keyakinan kelas. Kemudian menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai tersebut dikenal sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal disepakati bersama lepas dari bangsa, suku, bahasa, ataupun latar belakang siswa kita. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Salah satunya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu salah satunya itu kalau kita dalam kelas yang kita capai itu adalah salah satunya itu adalah profil Pancasila. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa sih profil Pancasila. Profil Pancasila yang akan kita bentuk dalam diri siswa kita itu adalah yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua itu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah inilah tujuan dari pembelajaran kita di dalam kelas. Untuk apa? Untuk menciptakan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Kemudian apa hubungannya dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi? Begini, Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu? Kira-kira pernah berarti kan? Misal kita senyum untuk dinilai orang itu sebagai orang yang ramah. Nah, kira-kira apa sih tujuannya? Ternyata ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, apa yang akan kita lakukan nih? Untuk menghindari ada ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang kita lakukan? Berarti kita mengikuti keyakinan kelas. Itu motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita misalnya melakukan sesuatu, pasti kita ingin dihargai. Itu sifat manusiawi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu beda ya. Kita tahu sendiri bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misal kita lihat nih siswa kita telat, hei Rika, kamu telat 5 menit, kamu harus ngambil sampah. Berarti apa itu hukuman? Hukuman itu bertindak spontanitas, tidak ada perencanaan di awal. Siapa yang melakukan? Ya kita. Kepada siapa? Siswa yang melakukan pelanggaran, maka kita akan menghukum. Nah, hukuman itu sifatnya itu adalah spontanitas, tidak ada namanya kesepakatan di awal. Kemudian bersifat satu arah. Ini yang tadi saya katakan bahwa hukuman itu bersifat dari satu arah. Biasanya kalau di dalam kelas itu dari gurunya aja nih, kamu telat, maka kamu harus ambil sampah. Siswa setuju nggak? Setuju tidak setuju, kalau dihukum pasti akan melakukan. Itu yang disebut sebagai hukuman. Kemudian yang ketiga, murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, efek dari sebuah hukuman itu adalah siswa itu merasa tersakiti. Kita tahu siswa kita salah, kita hardik mereka dengan kata-kata kasar dan kita suruh mereka untuk melakukan hukuman. Di sini siswa itu biasanya tahu gini saya nggak sekolah aja. Nah itu adalah efek dari hukuman. Kemudian beda dengan restitusi itu apa? Nah, restitusi ini ternyata pemecahan dari masalah. Pemecahan masalah misal siswa melakukan
tidak memperbolehkan siswa untuk mencontek, ternyata mereka mencontek. Nah, tingkat restitusi ini adalah siswa itu menyadari sendiri kesalahan mereka apa, kemudian setelah mereka menyadari, mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi bukan guru yang kamu telat, kamu harus ambil sampah, enggak. Jadi kalau restitusi itu adalah mereka yang melakukan kesalahan, siswa yang melakukan kesalahan, dan siswa juga yang harus menemukan solusi dari masalah tersebut. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau hukuman itu identik dengan sesuatu yang menyakiti. Kemudian hukuman itu memang harus terjadi. Misal anak kita telat, kita suruh mereka pungut sampah. Kalau mereka tidak memungut sampah, pasti kita marah. Itu adalah hukuman. Dan mau tidak mau siswa harus memungut sampah. Kemudian konsekuensi. Nah, apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu spontanitas, kalau konsekuensi kita buat bersama dengan siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, ternyata siswa tahu nih, Bu saya telat, atau enggak, Bu saya tidak mengerjakan tugas Ibu minggu lalu. Kita tanya nih, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Oh iya Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Berarti yang saya akan lakukan, saya harus mengerjakan tugas. Yang saya inginkan hari ini adalah meminta tenggat waktu dengan Ibu untuk mengerjakan tugas. Itu beda hukuman dengan konsekuensi. Kemudian restitusi, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah tingkatan tertinggi ketika guru dan murid itu menemukan kesalahan dan menemukan solusi untuk kesalahan itu. Dengan cara apa? Kolaborasi antara guru dan siswa. Menanyakan ini apa yang terjadi, kira-kira ini salah apa tidak, kira-kira kalau sudah tahu salah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itulah gunanya seorang guru. Jadi ketika restitusi kita terapkan, siswa tidak merasa dihakimi, tapi siswa merasa memiliki tanggung jawab bahwa mereka melanggar tanggung jawab. Nah, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melanggar? Berarti mereka harus mencari solusi. Yang kedua, hukuman itu rata-rata membuat siswa itu tidak nyaman. Misal, kalau zaman dulu kita lihat siswa kita telat, kita hukum dengan apa, push up. Kira-kira nyaman nggak ya siswa kalau kita suruh push up? Sudahlah mereka telat, lari-lari, sampai di sekolah kita hukum. Saya rasa semua siswa pasti akan bilang bahwa mereka tidak nyaman dengan hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, tapi dengan waktu yang jangkanya pendek. Hari ini nih dikasih, konsekuensinya kamu tulis tangan, menulis di buku, misal 2 lembar. Mereka tidak nyaman, tapi waktunya hanya pendek. Kemudian kalau restitusi, menguatkan murid atau dalam jangka waktu yang pendek. Kalau murid kita sudah lakukan restitusi karena kesalahan mereka, maka untuk ke depan mereka pasti tahu, oh berarti kalau saya melakukan ini, untuk selanjutnya saya harus melakukan solusi ini. Jadi yang mereka pikirkan itu solusi jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, itu beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, tadi kita telah singgung sedikit tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu Bapak Ibu, suatu keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, ataupun agama. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah itu biasanya memiliki ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa peraturan yang universal. Jadi dia itu bersifatnya menyeluruh. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita biasanya melihat peraturan itu dilarang, kata pertamanya dilarang membuang sampah di dalam kelas, maka keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu.
lebih ke bahasa-bahasa positif. Misal, kalau dilarang membuang sampah, maka keyakinan kelasnya itu adalah menjaga kebersihan. Jadi kalau ada anak yang buang sampah, maka mereka melanggar keyakinan kelas yang mana? Menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Kata-katanya lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak nih, yang penting universal, mencakup semuanya, 4, 6 pun itu tidak masalah. Agar apa? Semakin sedikit kita membuat keyakinan kelas, siswa kita akan mudah mengingat. Karena kalau terlalu banyak, saya yakin juga Bapak Ibu, kalau kita pun terlalu banyak, kita juga pusing untuk mengingatnya. Kira-kira yang ini saya yang mana ya, melanggar yang mana ya? Pasti. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misal, menjaga kebersihan dengan melepaskan sepatu. Misal. Tapi di lingkungan kita ternyata di dalam kelas memakai sepatu, maka kita membuat keyakinan kelas yang memang menyesuaikan lingkungan sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan hanya guru ya Bapak Ibu ya. Berarti keyakinan kelas siapa yang membuat? Kita lihat lagi, berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas, termasuk siswa. Siswa itu adalah subjek, maka keyakinan kelas harus lahir dari keinginan siswa. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita refleksi Bapak Ibu, kira-kira keyakinan kelas ini berjalan lancar tidak ya? Misal, apa nih yang perlu kita koreksi, apa nih yang mau kita perbaiki, seperti itu. Nih contoh dari kesepakatan kelas, ini contohnya, kata-katanya, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kata-katanya kalau kita lihat itu bernilai positif. Kemudian meningkatkan disiplin, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong dalam hal apa? Misal menjaga kebersihan dan lain-lain. Kemudian semangat belajar, mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi tidak boleh sepihak atau dengan satu arah. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita yakin sebagai manusia yang merdeka kita memiliki kebutuhan dasar. Kemudian yang pertama itu yang pasti itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia atau makhluk hidup itu pasti ingin survival. Dalam bentuk apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Misal, kita tahu untuk bertahan hidup kita butuh apa sih? Makan misal. Nah, di dalam kelas ternyata siswa kita ada nih lapar. Apa yang mereka lakukan? Makan. Tapi dalam pelajaran itu kira-kira benar atau tidak? Tanpa saya bertanya pun kita tahu sendiri itu adalah kesalahan. Nah, disinilah sebagai guru kita harus menguatkan bahwa itu benar. Semua manusia itu butuh makan, tapi harus ada waktu. Kalau memang ada guru di dalam kelas, maka nggak boleh nih keluar. Atau kalau memang lapar, takut makan dan segala macam, maka harus izin kepada guru. Bilang, Bu, tadi pagi saya telat makan. Dan ini mas saya kayaknya mau makan, Bu, boleh tidak Bu? Saya izin beli roti makan sebentar. Nah ini artinya apa? Sebagai guru kita juga harus tahu bahwa oh iya setelah saya belum makan. Memang kalau dalam kelas itu gak boleh makan. Tapi ketimbang dia sakit, ya sudahlah boleh. Tapi kita harus benar yakin dulu bahwa anak ini benar-benar belum makan dan ingin makan, takut mahnya kambuh. Kemudian yang kebutuhan dasar manusia lainnya itu adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kalau di dalam kelas berarti apa yang akan kita lakukan? Cinta dan kasih sayang. Artinya ini kita lakukan pendekatan terhadap siswa. Oh nak, kamu kenapa tidak melakukan? Kenapa kamu bolos? Atau kenapa kamu telat? Nanti siswa kan biasanya kalau kita melakukan pendekatan seperti itu, siswa akan berbicara. Iya Bu, di rumah saya ayah ibu saya misal bercerai. Nah di sini kan guru bisa masuk dalam hal memberikan kasih sayang kepada siswa. Kemudian kebebasan. Kalau larangan itu kita tahu sendiri sifat dasar manusia itu butuh kebebasan. Kalau kita dikekang, maka kebebasan kita itu direbut sepertinya. Nah inilah keinginan siswa itu, mereka malah menginginkan sesuatu yang agar mereka mendapatkan kebebasan. Misal ada siswa yang tiba-tiba gaduh, karena apa? Mereka ingin mengekspresikan bahwa mereka ingin bernyanyi, gitu. Nah sebagai guru kita harus kasih tahu, oh boleh
bernyanyi, tapi kan ada ekskulnya. Boleh bernyanyi, tapi kan nanti ada mata pelajarannya, seni budaya dan lain-lain. Kemudian kekuasaan. Sebagai manusia kita tahu bahwa kita ini butuh diakui. Manusia itu senang gak sih kalau dipuji? Senang. Begitu juga dengan siswa kita. Ketika mereka itu sudah memiliki nilai yang tinggi dalam ulangan, maka mereka butuh namanya diakui, diapresiasi. Maka bolehlah sekali-kali kita memberikan apresiasi kepada seluruh siswa kita, walaupun nilai mereka kecil, tapi mereka melakukan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini yang saya rasa 5 posisi kontrol ini kita semua ini pernah nih berada dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah hukum. Pasti pernah kita sebagai guru kita menghukum siswa. Ciri-cirinya itu adalah suara kita langsung tegas. Kemudian kita akan memberikan hukuman. Nah, apa efeknya dari penghukuman ini? Penghukuman ini akan membuat siswa menjadi takut. Dalam artian, aduh saya kalau itu saya takut. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi guru itu bisa membuat siswanya merasa bersalah, itu bisa. Misal, ibu udah kasih kamu kesempatan loh. Ibu udah belain kamu loh di depan waka. Ibu udah belain kamu loh di depan guru yang lain. Kok kamu ulangin lagi gitu. Kamu gak kasihan sama ibu. Kamu gak kasihan sama ibu diomongin guru di belakang misalnya gitu. Maka di sini siswa akan merasa bersalah. Nah, keyakinan diri siswa ini pasti akan drop. Kemudian teman. Siswa kita, apalagi kita di SMA ya Bapak Ibu ya. Artinya untuk menjadikan siswa kita sebagai teman itu udah enak lah. Misalnya mereka ada putus cinta, mereka curhat sama kita. Kemudian mereka ada kesusahan dalam pelajaran, kita bantu, kita motivasi sebagai teman. Tapi kelemahan dari seorang teman itu adalah mereka akan kecewa ketika kita membuat mereka, ketika kita memberitahu mereka bahwa mereka salah dan mereka harus membuat apa, itu adalah kekurangan dari guru itu sebagai teman. Karena apa? Bapak kan teman, bapak itu kayak gitu, ayolah Pak, kan kita CS, boleh ya nggak ngumpulin tugas hari ini. Nah sebagai guru kan aturannya kalau kita waktunya hari ini. Kalau teman, kalau siswa kita menganggap kita sebagai teman dan teman, maka mereka akan menganggap kita Bu Anggun gampang, Bu itu tuh yang sulit. Bu Anggun hari ini wajib kumpul, tapi besok pasti boleh, kita rayu aja. Seperti itu. Kemudian pemantau itu identik dengan misal siswa kita telat. Misal Diana telat, Diana kamu telat, kamu udah 2 kali loh telat. Kamu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu telat? Ciri-ciri dari pemantau itu melakukan data. Oh berarti dia udah 2 kali telat. Oh minggu ini kamu udah 2 kali telat, hari Senin dan hari Kamis. Itu ciri-ciri dari pemantau. Nah, manajer ini adalah di atas dari pemantau. Jadi manajer itu kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau mencontek, maka seorang guru akan memanggil siswa tersebut dan bertanya kesalahan dia kira-kira apa nih. Tahu nggak siswa kita kesalahan dia sendiri apa? Ketika siswa kita sudah tahu kesalahan apa, maka kita tanya, kira-kira kalau kamu tahu kesalahan kamu apa yang akan kamu lakukan? Dan berarti siswa sendiri yang akan cari solusinya atas kesalahan dan melakukan solusinya. Jadi manajer ini, guru ya kita hanya akan mengarahkan siswa bertanya dan meyakinkan siswa solusi apa yang akan mereka ambil ketika mereka melakukan kesalahan di dalam kelas. Nah ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol yang akan kita saksikan dari Balai Guru Penggerak.
Oke, yang selanjutnya itu adalah restitusi. Tadi sempat kita singgung-singgung, itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, di depan ini Bapak Ibu, kita lihat ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Misal, kalau menstabilkan identitas itu siswa kita bolos jam pelajaran kita, kemudian kita panggil. Langkah stabilkan identitas itu ketika kita bertanya, misal, kamu kenapa nak tidak ada dalam kelas? Iya bu, saya lapar, jadi saya ke kantin. Nah, sebagai seorang guru apa yang kita lakukan? Oh iya, kita akan melakukan bahwa stabil identitas ini kita bilang kepada siswa kita, memang benar kalau lapar itu makan. Maka di sini adalah jadi siswa kita tidak merasa bersalah. Maka bisa kita katakan bahwa oh iya benar, kalau lapar memang harus makan. Nah, di sini kita harus menstabilkan dulu nih identitas siswa kita agar mereka tidak merasa bersalah. Bahwa kalau memang lapar benar makan, tapi di posisi ini, guru tidak boleh membenarkan tindakan siswa. Kita hanya boleh mengatakan bahwa benar kalau lapar memang makan, tapi kan ada jam pelajaran. Maka kita akan lakukan yang sebelah kanan. Berarti ini sebelah kiri Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini maksudnya kita bertanya pada siswa kira-kira hal itu benar apa enggak sih? Kita tanya sama siswa kita. Kalau kamu lagi dalam pelajaran, kamu ke kantin makan, kira-kira itu benar tidak ya? Maka siswa kita akan berkata bahwa iya bu, itu tidak benar. Jadi itu kesalahan itu harus disadari oleh siswanya sendiri. Kita tidak boleh menghardik bahwa kamu salah, nggak boleh. Kita harus tahu. Oh kalau ada jam pelajaran bahasa Indonesia jam segini, kemudian kamu ke kantin, kira-kira itu salah nggak ya? Iya bu, saya salah. Nah setelah itu kita akan tanya nih, menanyakan keyakinan. Kalau kamu jam pelajaran ini ke kantin, berarti kamu melanggar keyakinan yang mana? Maka siswa tersebut pasti akan berkata bahwa menghargai. Berarti siswa itu tidak menghargai guru yang ada dalam kelas. Bagaimana cara mereka kelihatan bahwa mereka tidak menghargai? Dilihat dari mereka tidak menghargai guru tersebut dengan cara ke kantin padahal gurunya ada di dalam kelas begitu. Kemudian di sinilah kita tanya kepada siswa kita, kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang ini, berarti apa yang akan kamu lakukan? Maka siswa tersebut pasti akan bilang bahwa akan minta maaf, akan ini dan itu. Maka konsekuensi itu harus muncul dari siswa tersebut, solusi itu harus muncul dari siswa dengan kolaborasi antara siswa dan guru begitu. Nah inilah segitiga restitusi. Kemudian ini merupakan video penerapan dari segitiga restitusi yang saya ambil dari Balai Guru Penggerak, channel dari Balai Guru Penggerak. Silahkan kita simak bersama. Oke Bapak Ibu, barusan kita saksikan itu adalah contoh dari Balai Guru Penggerak, dan setelah saya mendapatkan pemahaman baik ini dari guru penggerak, maka saya melakukan atau saya mengaplikasikan ini di dalam kelas saya, di mana saya menemukan siswa saya ketika jam pelajaran saya beri tugas dalam waktu 1 minggu dan siswa tersebut tidak mengerjakan sampai dengan batas waktu tenggang. Maka saya melakukan restitusi. Nah, berikut ini saya akan memperlihatkan contoh saya ketika saya melakukan restitusi di dalam kelas.
Di sini siswa saya berkata bahwa dia tidak mengerjakan tugas karena dia terlena karena menonton film drama Korea. Maka saya di sini saya sebagai seorang guru menstabilkan identitas mereka bahwa benar, ternyata seorang guru pun menyukai drama Korea. Maka saya akan katakan, oh iya drama Korea, ibu juga suka loh drama Korea, apalagi misal Descendant of the Sun. Maka di situ siswa, oh iya ternyata saya ada teman nih suka drama Korea. Ketika saya sudah melakukan stabil identitas, baru nanti saya akan bertanya apakah itu benar atau salah. Nah, di sini saya akan bertanya, kira-kira pentingan nonton drama Korea atau pentingan membuat pekerjaan atau PR yang telah saya berikan. Nah, di sini siswa akan menyadari sendiri kesalahan mereka. Kemudian setelah kita menanyakan tentang validasi kesalahan, maka kita akan menanyakan kira-kira ketika mereka sudah melakukan kesalahan, keyakinan kelas yang manakah yang mereka langgar. Setelah mereka menyadari keyakinan kelas yang mereka langgar, maka kita akan tanya kira-kira konsekuensi apa yang akan siswa itu lakukan. Oke, ketika siswa sudah mengetahui kira-kira solusi apa yang akan mereka lakukan ketika mereka telah melanggar keyakinan kelas, itu kita kuatkan lagi bahwa siswa tersebut adalah siswa yang bertanggung jawab. Jadi untuk kedepannya kita beri waktu mereka dia untuk melakukan atau memperbaiki kesalahan, bisa melakukan pekerjaan kembali atau melakukan mengerjakan tugas kembali. Tapi di akhirnya kita akan berkata bahwa mohon untuk selanjutnya kesalahan ini jangan sampai terjadi lagi. Karena apa? Kita yakini bahwa siswa kita itu adalah siswa-siswa yang bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian setelah itu saya melakukan tanggapan siswa ketika saya telah melakukan restitusi. Saya bertanya kepada siswa saya, kira-kira apa yang mereka rasakan ketika saya menerapkan segitiga restitusi terhadap kesalahan mereka. Ketika saya sudah melakukan segitiga restitusi dalam masalah siswa saya, ternyata siswa saya merasa bahwa siswa saya tidak merasa dihakimi, tapi siswa saya merasa bahwa dia dipercayai oleh saya bahwa kedepannya kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ternyata seorang guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa tanpa penghukuman, seperti itu. Nah, sekian diseminasi saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator sebagai
sebagai pemandu acara kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Anggun. Semoga apa yang disampaikan Bu Anggun bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di SMA Negeri 1 Purumaya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Ibu Bapak Dewan Guru dan staf tata usaha. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bu Anggun. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Izinkan saya untuk bertanya kepada Bu Anggun. Selama melakukan restitusi kepada anak tersebut masih saja melakukan hal yang sama atau biasa kita sebut bandelnya, masih melakukan hal yang sama, itu bagaimana Bu solusinya agar anak tersebut tidak melakukan perlakuan tadi itu, bandel tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kadir pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya. Setelah melakukan restitusi, apa sih yang akan kita lakukan? Itu pertanyaan yang bagus Bu. Yang sampai saya pikir kira-kira apa nih yang akan kita lakukan sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, balik lagi, restitusi ini kita lakukan di dalam kelas. Kalau kita sudah 2 kali melakukan atau berkali-kali melakukan restitusi tersebut terhadap siswa itu, tapi dilakukan kembali dan tidak ada perubahan dalam diri siswa, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, kita balik lagi, ternyata yang kita pelajari ini restitusinya hanya di dalam kelas. Ketika kita di dalam kelas itu siswa tersebut tetap bandel, maka kita itu di dalam sekolah itu ada struktural. Jadi kalau kelas itu adalah tindakan terendah, maka kalau itu saja tidak dipatuhi oleh siswa, maka kita akan konsultasi kepada wali kelas atau guru mata pelajaran yang lain. Kita tanya, siswa ini kenapa sih kira-kira siswa ini di pelajaran ibu seperti ini juga apa tidak? Kalau sesama guru mapel ternyata kewalahan, barulah kita naik kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, wali kelas. Nah, wali kelas ternyata ketika sudah melakukan restitusi juga terhadap siswa tersebut nihil juga, maka naik lagi kemana tingkatannya? Ke BK. Nah, BK ini tahapannya sudah artinya ada guru BK, ada wali kelas, dan ada guru mapel. Ternyata ketiga ini juga tidak sanggup untuk mengatasi anak ini, maka naik lagi tahapnya kemana? Waka kesiswaan. Nah, ketika sudah waka kesiswaan ini tidak bisa lagi, maka sampailah tahap ke kepala sekolah. Tapi saya rasa untuk siswa itu tahapan-tahapan itu yang paling tidak bisa kita lakukan, itu kita hadapi, itu yang paling sulit itu adalah kita berikan keputusan kepada pihak manajemen sekolah. Tapi saya rasa ketika siswa itu mampu untuk berubah, maka tahapan sampai ke wali kelas, BK itu akan ada perubahan biasanya. Maka ketika restitusi ini tidak berhasil, yang kita lakukan itu adalah berkolaborasi dengan guru mapel lain, dengan wali kelas, dengan BK, kemudian wakil kesiswaan, untuk apa? Mencari solusi bagaimana anak ini agar berubah seperti itu. Ya Bu Kade. Terima kasih sekali Bu Kade pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ada lagi kah yang akan ditanyakan mengenai diseminasi hari ini? Oh ya, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ingin sedikit saya tanyakan terkait pemaparan dari Bu Anggun tadi. Di situ tadi disampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol untuk mencapai target ya. Di situ tadi dalam artian memerdekakan peserta didik seperti itu ya. Nah, kira-kira dari 5 posisi itu tadi yang paling signifikan itu yang apa gitu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Dwi. Inilah ketika kita melakukan diskusi terhadap tentang sejawat, pertanyaannya itu lebih menantang ya Bapak Ibu ya. Ini yang ditanyakan tentang 5 posisi kontrol tadi. Sebelah mana ya? Oke, ini ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghubung, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, ketiga itu sebagai teman, keempat itu pemantau, yang kelima itu manajer. Nah, kira-kira dari kelimanya manakah yang paling baik untuk seorang guru berada?
ada, karena lima-limanya ternyata kita pernah semua nih menempati. Ternyata yang paling baik itu adalah manajer. Karena apa? Di dalam manajer ini kita tidak lagi menghukum siswa, tapi di sini manajer ini kita bertanya kepada siswa, kira-kira tahu tidak siswa ini kesalahan dia apa? Ketika sudah tahu kesalahan apa, kira-kira kita tanya lagi nih, kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Ketika siswa sudah tahu keyakinan kelas yang mana yang setelah dia langgar, kita tanya konsekuensi apa yang akan dia lakukan. Jadi kita bertanya, kamu udah melakukan ini nih kesalahan, kira-kira solusinya kamu akan melakukan apa? Nah itu. Jadi konsekuensi itu lahir dan muncul dari dalam diri siswa. Jadi siswa ketika melakukan konsekuensi tersebut tidak merasa terbebani. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan solusi dan dia juga yang akan melakukan solusi tersebut. Jadi dia tidak merasa terbebani atas solusi atas kesalahan dari siswa tersebut. Oke, seperti itu ya Pak Dwi ya. Dari kelima ini saya rasa Pak Dwi ini manajernya bagus di kelas. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak. Gak ada. Oh, gak ada ya? Belok gak ada ya? Oke. Saya rasa juga ini sudah waktunya sudah panjang ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih kepada Bu Anggun untuk diseminasi hari ini. Marilah kita tutup diseminasi ini dengan lafaz hamdalah. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Hari ini sebelum kita belajar, kita akan melakukan membuat sebuah keyakinan kelas. Pernah dengar? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama dengan pernah dengar peraturan sekolah? Tidak? Maka dari itu kalau peraturan sekolah itu untuk seluruh kelas 10 sampai kelas 12, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas hanya untuk kelas kita. Jadi di dalam kelas juga kita harus ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini apa sih? Kesepakatan kelas ini itu adalah sebuah keyakinan kita bersama yang mana ini akan kita patuhi. Jadi Bu, beda nggak kesepakatan kelas dengan peraturan? Beda nggak ya? 11-12, cuman kalau peraturan dilarang buang sampah, gitu ya? Tapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu bernilai positif. Berarti kalau kita misalnya pengen kelas kita bersih, gimana? Kalau pengen kelas kita bersih, biasanya peraturannya kan dilarang buang sampah sembarangan ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu gimana? Kalau kalimat positifnya kira-kira? Gimana? Bersama-sama menjaga kebersihan. Nah, gunanya untuk apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini berguna agar kita meyakini peraturan yang telah kita buat, kesepakatan yang kita buat, untuk apa? Untuk kita semua bertanggung jawab. Misal, masuk kelas tepat waktu. Kalau dalam peraturan kan dilarang terlambat, gitu ya? Iya, Bu. Itu ada kata-kata di dalamnya, tapi untuk keyakinan kelas, kalimatnya kita ubah menjadi positif, yaitu memasuki kelas tepat waktu. Ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas? Enggak ya? Sepakat ya, kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini siapa yang buat? Siapa yang buat kira-kira? Wali kelas. Wah, salah. Wali kelas siapa kira-kira? Siapa ya? Murid. Terusannya disetujui oleh guru. Jadi keyakinan kelas itu dari kalian semua. Pokoknya kelas saya harus bersih, Bu. Berarti menjaga kebersihan. Pokoknya anak kelas saya, Bu, nggak boleh terlambat. Berarti masuk kelas tepat waktu. Nah, kalau sudah paham, di sini
Jadi akan kita kelompokkan kira-kira kesepakatan kelasnya itu biar dikelompokkan misal untuk menjaga kebersihan begitu. Ada yang mungkin tidak terlambat misal masuk kelas tepat waktu gitu kira-kira. Ada yang bertanya enggak? Saya dari kita sendiri. Ini nanti nulisnya di sini ya. Jadi nanti bisa ditempel di belakang ya. Bagikan, silakan bikin kesepakatan kelas. Kelas salah. Ya, kelas. Tulisnya itu di balik lemnya ya. Jadi tulisannya bisa kalian langsung ditempel. Jangan dilarang. Iya. Misal dilarang, misalnya kayaknya nggak terlambat, berarti masuk tepat waktu. Kan biasanya ditulis nama ya. Tanggung jawab dengan barang yang terpinjam. Sudah ya? Nah, kalau sudah, Ibu minta ditempel dari pojok deh. Tempel di sini. Di mana aja? Tempel deh. Nah, lanjut. Bener
Mandi kayaknya. Belum tidur lagi. Udah semua ya? Kalau sudah nanti ibu kelompokkan keyakinan kelasnya per kelompok nanti akan kita baca.
Oke, sudah ya. Ini ternyata dari satu kelas ini menghasilkan berapa keyakinan kelas kira-kira yang di depan? 9 keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah menjaga ketertiban kelas. Itu yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Yang kedua, menggunakan sepatu berseragam berwarna hitam. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap barang pinjaman. Yang keempat, menghargai sesama teman. Yang kelima, keluar kelas pada jam istirahat. Yang keenam, bersama menjaga kebersihan kelas. Yang ketujuh, mengumpul tugas tepat pada waktu. Yang kedelapan, baju harus rapi. Yang ke-9, masuk kelas tepat waktu. Jadi semua ini telah dirangkum dalam 9 keyakinan kelas. Jadi kayak tadi Habib barusan masih ngeluarin baju. Mulai besok sudah paham ya Habib ya, bahwa Habib harus mempunyai keyakinan kelas bahwa ketika memasuki kelas baju harus rapi, harus bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, ada pertanyaan? Nah, setelah kita melakukan keyakinan kelas, sepakat tidak ini kita jadikan keyakinan kelas? Sepakat? Ada yang keberatan? Tidak ada ya? Nah, untuk membuat komitmen kita dalam membuat keyakinan kelas ini, Ibu mau minta nama dan tanda tangan bahwa kalian setuju dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama ini ya. Ya, oke. Ibu minta dari Ahwan aja Bang, Ahwan tulis nama, kemudian tanda tangan. Penanya dong.
Silakan. Baiklah, sudah ya. Untuk keyakinan kelasnya, Ibu harap kita sama-sama meyakini kesepakatan yang sudah kita buat, bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita buat. Kemudian Ibu harap tidak ada yang tidak bertanggung jawab, karena nanti ketika kamu melanggar, maka kamu harus menemukan solusinya gimana nih. Misal kalau terlambat masuk ke kelas atau telat mengumpul tugas, itu konsekuensinya gitu ya. Ibu harap kesepakatan kelas ini bisa kita yakini bersama dan kita jalani bersama. Siap? Oke, dari Ibu itu saja untuk keyakinan kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Tejawati dari SMA 1 Pelumbayan. Tanggapan saya terhadap desiminasi yang Bu Anggun lakukan tentang budaya positif sangat baik, dan semoga budaya positif dapat bisa diterapkan di SMA 1 Pelumbayan, khususnya bagi guru dan bagi siswa, dan semoga apa yang Bu Anggun dapat di calon guru penggerak dapat diterapkan di SMA 1 Pelumbayan. Sekian, terima kasih.